Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Fitri. Saya berasal dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim, Riau. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode etik profesi hukum advokat di Indonesia. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu advokat. Nah, advokat itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu advokater, yang berarti membantu seseorang dalam berperkara atau saksi yang meringankan. Profesi advokat itu sendiri adalah profesi yang sangat mulia dan terhormat dikarenakan di pengadilan sejajar dengan hakim dan jaksa yang dalam melaksanakan profesinya di bawah perlindungan hukum, undang-undang ataupun kode etik. Ketentuan mengenai advokat itu sendiri adalah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Undang-undang ini merupakan payung hukum utama di Indonesia dikarenakan memang tidak adanya peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun hak dan kewajiban advokat itu sendiri tergantung dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat adalah pada pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Adapun tugas advokat itu sendiri adalah yang pertama, sebagai penyedia dan pemberi bantuan hukum. Yang kedua, sebagai pengawas dan pengawal integritas pengadilan. Tiga, sebagai penyeimbang terhadap aparatur dominasi penegak hukum. Yang keempat, sebagai pembela dan pejuang hak asasi manusia di dalam negara penegak hukum. Yang kelima, sebagai jasa hukum bagi masyarakat yang kurang mampu dalam finansial. Yang keenam, memberikan suatu informasi hukum kepada masyarakat yang awam. Yang ketujuh, melaksanakan kode etik advokat itu tersendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih etika profesi hukum mengenai kode etik advokat itu sendiri di Indonesia. Nah, etika dalam profesi hukum advokat di Indonesia dalam membentuk kode etik sudah sangat baik. Akan tetapi bisa kita lihat pada kenyataannya kode etik ini tidaklah berjalan dengan sesuai dengan kenyataan karena seringnya terjadi penyimpangan-penyimpangan karena terlibatnya advokat dalam tindak mafia peradilan atau penyimpangan-penyimpangan. Di sini bisa kita lihat di dalam banyaknya kasus-kasus mengenai advokat ini. Nah, di dalam situasi ini bisa kita lihat bahwa kode etik profesi hukum advokat di Indonesia belum berjalan dengan baik. Akan tetapi dalam segi penerapan, kode etik, menerapkan kode etik itu sendiri, dengan adanya kode etik itu sendiri, itu menurut saya sudah baik. Akan tetapi itu kembali lagi kepada individu masing-masing advokat itu tersendiri. Dan tujuan advokat itu sendiri, kode etik advokat itu sendiri adalah tidak lain dan tidak bukan untuk tidak ada terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dibuat oleh advokat itu sendiri. Saya akan membahas mengenai mekanisme pelaksanaan kode etik. Nah, yang pertama, kode etik itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Yang kedua, kode etik itu di Indonesia dibentuk oleh advokat yang bergabung di dalam organisasi advokat sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi, namun membebankan kepada kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pada pengadilan, pada negara, ataupun masyarakat, dan terutama pada dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu Dewan Kehormatan. Itu adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berwenang mengawasi pelaksanaan kode etik advokat
serta berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap melanggar kode etik advokat. Itulah tadi teman-teman udah mengetahui apa itu advokat, bagaimana penerapan kode etik advokat di Indonesia, dan bagaimana mekanismenya, dan bagaimana tugasnya, dan bagaimana tentang semua yang berkaitan dengan advokat. Nah, selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai poin yang kedua, yakninya pendapat saya bagaimana tindakan oknum Polri yang diserang menggunakan senpi atau sejam atau senjata tajam saat melakukan tugasnya, dan apakah yang harus dilakukannya. Nah, ini sangat menarik teman-teman. Langkah atau tindakan oknum Polri yang diserang menggunakan senjata tajam atau senpi atau sejam adalah seorang polisi itu tidak mengenal istilah warning shot atau tembakan peringatan. Contohnya, ada seorang masyarakat yang ketika anaknya ditilang atau ditilang oleh polisi dan ia memanggil ayahnya, dan ayahnya membawa senjata tajam, dalam jarak 1 meter atau dalam jarak 2 meter pun, ketika seorang seorang masyarakat menghadapkan pisaunya tersebut kepada Polri, seorang polisi tidak perlu menembaknya ke kaki ataupun tangan. Dia berhak menembak di mana saja, baik itu di kepalanya sekalipun, dikarenakan dia telah membahayakan seorang polisi atau membahayakan polisi dan membahayakan ancaman kepada masyarakat tersebut bisa berhenti. Adapun peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi diatur dalam Perka Polri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam menyelenggarakan tugas kepolisian negara Republik Indonesia, serta di dalam Perka Polri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Berdasarkan pasal 47 Perka Polri 8/2009 disebutkan bahwa yang pertama, penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi dan menyelamatkan nyawa manusia. Yang kedua, senjata api bagi petugas hanya boleh dilakukan untuk poin A, dalam hal menghadapi keadaan luar biasa, poin B, membela diri dan dari ancaman kematian atau luka yang berat, poin D, mencegah diri dari kejahatan berat atau yang mengancam jiwa, poin E, menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa, poin F, menangani situasi yang membahayakan jiwa di mana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup. Di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM, seorang anggota kepolisian baru bisa dibilang melanggar HAM atau hak asasi manusia apabila pertama, ketika ia melakukan tindakan yang berlebihan atau ia tidak bertindak sama sekali. Malahan ketika seorang anggota polisi tidak bertindak sama sekali, ia akan dikenai HAM atau hak asasi manusia karena ia tidak bisa melindungi diri dia sendiri dan tidak bisa melindungi masyarakat yang lainnya. Padahal guna senjata itu diberikan adalah untuk melindungi dirinya sendiri dan selain membela dirinya sendiri dan juga untuk membela keselamatan publik atau keselamatan masyarakat. Nah, ketika terjadi ancaman seketika mematikan petugas atau mematikan masyarakat atau anggota polisi yang lainnya, maka polisi berhak untuk menggunakan senjatanya ketika terjadi ancaman. Nah, baiklah, itulah tadi mengenai kode etik profesi hukum advokat di Indonesia dan bagaimana langkah atau tindakan seorang
anggota polisi yang diserang menggunakan senjata api atau senjata tajam. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Thanks for watching.